Shalom. Haleluya. Haleluya. Saya yakin dan percaya saya bersama dengan orang-orang yang diberkati Tuhan. Amin. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Haleluya. Tuhan, hanya di dalam hadirat-Mu yang kami rindukan. Karena di sana ada ketenangan bagi jiwa kami. Amin. Karena di sana ada kekuatan bagi jiwa kami. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau yang kami rindukan Tuhan. Mari datang dan jamah setiap hati. Haleluya. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, kami nikmati bait-Mu, Menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada kami nikmati Tuhan
saat-saat terindah di dalam hadirat-Mu. Memuji-Mu ya Allahku, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hiduplah dalam hati kami Tuhan. Mari lebih lagi nyatakan. Rindu memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Kami nikmati dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Hanya di dalam hadirat-Mu, hanya di dalam hadirat-Mu, ku dapat ketenangan. Kau baharui jiwaku, Yesus, Yesus. Hanya dalam hadirat-Mu, hanya dalam hadirat-Mu, hanya dalam hadirat-Mu Tuhan. Mari umat Tuhan sembah Dia, Allah sumber kekuatan, Allah sumber pengharapan. Kami dapatkan kekuatan baru, kami dapatkan pengharapan baru, hanya dalam hadirat-Mu, hanya dalam hadirat-Mu, Yesus. Hanya nama-Mu Tuhan. Mari berikan sorak-sorai bagi Yesus. Haleluya, haleluya. Kami bersuka cita di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami umat-Mu siap mempersembahkan pujian penyembahan kami yang terbaik. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Mari yang bersuka cita sekali lagi sorakan haleluya. Angkat suara, angkat sembah Dia yang terbaik. Haleluya.
Karena Engkau Allah yang mampu, Engkau Allah yang sanggup. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Mari gerakan kaki. Oh yeah. Berdarilah, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Amin. Sekarang nyanyikan kebesarannya, yang kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorak pada kasih-Nya, Dia datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Angkat suara, angkatlah Suaramu puji serukan. dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakan kakimu, mari menari dan bertepuk tangan. Bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab ada Yesus. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorak karena kasih-Nya, Dia datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorak karena kasih-Nya, Dia datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Hanya bagi-Mu pujian kami Tuhan. Mari bersukacita bersama. Mari sekarang nyanyikan. Nyanyikan Kebesaran Kau kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorak karena kasih-Nya, Dia datang melawat kita. nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorak karena kasih-Nya, Dia datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Mari katakan, nyanyi bagi Dia. Haleluya. Dengan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Sebab kita menyembah Tuhan yang besar, Amin. yang kuasanya tidak terbatas. Mari saudaraku, goyangkan badanmu ke kanan dan ke kiri. Ikuti irama musik. Haleluya. Kami punya Tuhan yang besar, Allah El Shaddai. Amin. Tak usah ku takut, katakan saudara, Allah menjagaku. Amin. Tak usah ku bimbang, Yesus pelihara. Oh, dengan iman kami katakan, tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Amin. Tak usah ku cemas, Dia memberkati. Sama-sama nyaringkan saudara katakan,
bahwa Tuhan yang kami sembah, Dia Tuhan yang setia, Dia Tuhan yang gak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Amin. Dia Tuhan yang ada dari awal sampai akhirnya. Amin. Bapa, bawa kami untuk terus setia, bawa kami untuk terus mengerti Engkau, mengenal apa yang menjadi maksud Tuhan atas kehidupan kami. Bapa, hanya Engkau yang kami andalkan. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya. Kembali katakan, Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Kembali katakan, Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang lebih andalkan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Kami percaya sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku,
kesempatan yang indah, buat kesempatan kalau kami masih boleh beribadah dimanapun kami. Bapa, kami rindu mendengarkan kebenaran dari firman-Mu. Karena firman-Mu yang selalu menguatkan kami. Karena firman-Mu yang selalu menjadi pelita bagi kehidupan kami. Bapa, mungkin saat ini kami lewati lembah yang kelam. Tapi kami percaya lewat firman-Mu kami boleh lihat rancangan Tuhan yang luar biasa atas kehidupan kami. Bapa, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Berikan firman-Mu itu menjadi pelita bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Beri sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita boleh kembali menikmati ibadah. Dan saya percaya semua saudara dimanapun kau berada, sukacita Allah tetap penuh atas hidupmu. Damai sejahtera Allah melimpah atas hidup saudara, kekuatan, kesehatan, kemenangan, dan mujizat terjadi dalam hidup saudara. Puji Tuhan, hari ini kita akan diberkati oleh kebenaran firman Allah. Saya mengangkat sebuah tema firman Allah, yaitu respon yang tepat melewati tantangan. Ya, respon yang tepat melewati tantangan. Beberapa pelayan yang ada saat ini juga bisa mengikuti, dan kita akan membaca ya dari Keluaran pasal 14. Kita baca ayat 10 sampai ayat yang ke-14. Keluaran pasal 14 kita membaca dari ayat 10 sampai ayat yang ke-14. Ketika Fir'aun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, "Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini." Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, "Janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja." Saudara, peristiwa ini tentunya kita sudah tahu apa yang dialami oleh bangsa Israel, bagaimana cara Tuhan boleh membawa mereka dilepaskan dari perbudakan bangsa Mesir yang telah membuat mereka menderita sekian lamanya menjadi budak di Mesir dengan kerja paksa, dan ada banyak hal yang membuat mereka hidup di dalam tekanan yang luar biasa. Dan Tuhan sudah merencanakan kebebasan bangsa Mesir. Dan saudaraku, ketika mereka sudah dilepaskan dari Mesir, saudaraku, kita melihat di sini masalah belum selesai. Saudaraku, timbul masalah yang baru. Mereka hadapi persoalan yang baru. Saudara, apa yang sedang terjadi saat itu? Apa yang kita baca tadi membuat respon dari sekian banyak orang-orang Israel yang telah dibebaskan dari Mesir. Dan mereka telah melihat cara Tuhan yang hebat dan ajaib telah Tuhan kerjakan atas mereka. Tetapi toh ketika mereka menghadapi persoalan, ketika mereka menghadapi masalah,
Firman Allah tadi katakan mereka sangat ketakutan. Ketika mereka menoleh di belakang. Saudara, tentara Mesir sedang mengejar mereka. Tentara Mesir siap kembali menangkap mereka. Menjadikan mereka tawanan dan budak. Saudara, sementara yang di depan mereka terbentang lautan yang luas. Lautan yang sedang bergelora ombaknya. Dan di kanan kiri itu padang gurun, mereka tidak tahu arah kemana. Artinya mereka sedang menghadapi jalan buntu. Mereka sedang menghadapi persoalan yang sangat berat. Saudara kasih Tuhan, itulah respon daripada bangsa Israel. Mereka mengatakan kepada Musa, apa tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini. Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami? Mereka kecewa, mereka marah. Mereka bersungut-sungut. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar dan diberkati dari respon Musa sebagai seorang pemimpin bangsa yang besar. Musa orang yang sudah dipilih oleh Tuhan. Saudara, bagaimana respon yang tepat itu akhirnya membawa kepada kemenangan. Respon yang tepat itu memampukan akhirnya mereka melewati tantangan. Hari-hari ini pun saudara dan saya sedang diberhadapkan dengan masalah yang sangat besar yang terjadi di seluruh dunia. Kita mau lihat apa yang Musa lakukan. Biarlah itu menjadi pelajaran dan berkat buat kita. Dan berapa banyak kau yang yakin, kalau kau punya respon yang tepat, semua tantangan pasti akan kita lewati. Semua tantangan pasti akan kita sanggup untuk menghadapinya. Dan kita percaya, tidak ada mujizat tanpa tantangan. Di balik tantangan, Tuhan tetap menyatakan mujizat. Bisa berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang luar biasa, saudara. Nah, kita akan lihat respon dan tindakan Musa. Ya, bagaimana bangsa Israel itu menghadapi masalah. Ya, dan pada saat itu mereka sedang menghadapi persoalan yang sangat besar. Di belakang musuh, di depan laut, tidak bisa ke kanan ke kiri. Kita lihat respon dari Musa. Kita ulangi baca di ayat yang ke-13. Keluaran pasal 14 ayat 13 tadi katakan, tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Saudara, sementara bangsa Israel dalam ketakutan, dan saya percaya Musa sendiri melihat keadaan seperti itu karena dia memimpin. Di belakang dia melihat, aduh, kereta berkuda yang lengkap dengan persenjataan, para perwira yang dikirim oleh Fir'aun. Ini musuh yang kuat. Tidak mudah dikalahkan. Di depan laut. Mau dibawa kemana? Mau diarahkan kemana bangsa ini? Itu persoalan yang berat yang dihadapi Musa juga. Saudaraku, kita lihat di sini. Sementara bangsa Israel marah bersungut-sungut kepada Musa. Mereka kecewa karena rasa takut yang luar biasa. Musa berdiri di depan mereka dan berkata, janganlah takut, berdirilah tetap. Saudara, ini respon yang pertama dari Musa. Ketika menghadapi persoalan yang berat, masalah yang sedang menekan mereka, ketika mereka sedang menghadapi kebuntuan, seolah-olah tidak ada jalan keluar. Musa
meresponi dengan apa? Bersikap penuh ketenangan, bukan panik. Sementara yang dihadapi Musa, bangsa yang besar, orang banyak yang sedang marah, mereka dalam kepanikan, mereka dalam ketakutan. Tapi Musa meresponi apa yang terjadi dengan penuh ketenangan dan dia kuatkan bangsa Israel. Hari ini, saudara, Tuhan tahu apa yang sedang kau hadapi. Tuhan mau engkau meresponi segala sesuatu dengan ketenangan. Firman Allah hari ini datang kepada kita. Kalau mungkin saat ini yang sedang kau hadapi keadaan yang membuat saudara takut, gelisah, enggak tahu apa yang harus aku buat. Mari saudara, ambil keputusan untuk meresponi apa yang terjadi dengan ketenangan. Bukan dengan kepanikan. Saudara, banyak orang kehilangan akal sehatnya ketika sedang menghadapi sesuatu yang bagi mereka gak tahu harus berbuat apa. 1 Petrus 4 ayat 7 katakan, saudaraku, kita sedang hidup di akhir zaman. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Firman Allah katakan, kuasailah diri dan jadilah tenang. Supaya apa? Kita bisa berdoa. Musa ambil keputusan lebih dahulu untuk apa? Penuh ketenangan menghadapi itu. Dia kuatkan kepada bangsa Israel, jangan takut. Berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Musa menenangkan bangsa itu. Dia mengambil keputusan meresponi dengan ketenangan. Ini juga sudah kita pelajari minggu yang lalu. Ketika murid-murid dalam kepanikan ketakutan, Yesus sedang memberikan teladan yang nyata buat kita semua. Tetap tenang. Di tengah-tengah angin ribut itu, tetap tenang. Kenapa ketenangan itu sangat penting? Saudara, ada kekuatan di saat saudara dan saya kalau meresponi dengan ketenangan. Yesaya 30 ayat 15 mengatakan demikian. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang maha kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Bisa katakan amin, saudara. Dalam tinggal tenang, disitulah kekuatan. Pengkhotbah pasal 4 ayat 6 mengatakan demikian. Segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jeripaya dan usaha menjaring angin. Saudaraku, tenang itu sangat penting. Tenang itu sangat bermanfaat. Kalau orang bisa meresponi segala sesuatu dengan penuh ketenangan, di situ kekuatan Allah pasti bekerja. Kemudian pertanyaannya adalah, dalam keadaan seperti ini, bagaimana bisa tetap tenang itu, Om? Bagaimana bisa tetap tenang? Saudara, Mazmur 62 ayat 2 katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Saudara perhatikan tadi perkataan Musa. Jangan takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Saudara, Musa punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Dia katakan, jangan takut, menenangkan mereka. Yakin dan percaya. Kenapa? Karena sejak mereka keluar dari perbudakan Mesir, saudara kalau lihat di pasal 13, Tuhan yang menuntun mereka. Tuhan yang memimpin mereka. Perjalanan bangsa Israel itu selalu disertai oleh Tuhan. Jadi saudaraku, kalau kita sadar betul, hidup kita dekat dengan Tuhan, engkau yakin hidupmu selalu dekat dengan Tuhan,
Saudara, dekat dengan Tuhan pasti ada ketenangan. Tinggal bagaimana respon saudara dan saya. Alkitab dengan jelas katakan, dalam tinggal tenang dan percaya bahwa hidupmu dan hidupku itu ada di tangan Tuhan, semua itu ada di dalam kemahatauan Tuhan. Saudara, kita mau meresponi apa yang sedang terjadi, tantangan yang sedang terjadi, supaya kita melewati ini semua, kita harus penuh ketenangan. Percaya, Tuhan pasti memberikan jalan keluar. Amin saudara, Tuhan pasti menunjukkan kemenangan buat setiap orang yang percaya dan berharap pada Tuhan. Kita sekarang lihat melangkah di hal yang kedua. Respon yang kedua dari Musa di ayat yang ke-13 bagian B, tadi di akhir ayat 13b, coba saya ulangi baca sampai ayat yang ke-14. Saya bacakan kembali ya, Keluaran pasal 14 ayat 13b. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Saudara, sementara ketika mereka menoleh ke belakang, tentara Mesir itu masih ada, kelihatan dengan nyata. Bahkan mereka itu siap dan mereka mengejar saat itu. Dan mereka sudah dekat dikatakan oleh firman Allah. Mereka sudah semakin dekat kepada bangsa Israel. Suku Musa berkata dengan penuh keyakinan. Ya. Musa berkata dengan penuh keyakinan bukan dengan ketakutan. Bayangin kalau Musa berkata dengan penuh ketakutan, semua bangsa Israel ini akan dikuasai ketakutan. Musa meresponi tantangan yang sedang terjadi, masalah yang sedang terjadi. Dia berkata dengan penuh keyakinan bahwa bangsa Mesir yang kamu lihat sekarang ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Artinya musuh ini, masalah ini akan diselesaikan oleh Tuhan. Musa berdiri dan berkata dengan penuh keyakinan. Saudara, di mulut orang percaya, di mulut orang benar ada kuasa. Apa yang engkau katakan, jadilah sesuai dengan imanmu. Amin saudara. Musa berkata dengan penuh keyakinan, ini respon yang tepat. Dalam menghadapi tantangan, berkata dengan penuh keyakinan, bukan dengan ketakutan. Saudara, orang yang percaya, dia akan mampu menunjukkan keyakinannya saat sedang menghadapi tantangan. Tantangan yang besar itu ibarat seperti suara singa yang sedang mengaum. Singa yang sedang mengaum dengan suara yang besar. Wah, itu membuat binatang-binatang yang biasa dimangsa akan sembunyi kalau singa itu sudah muncul. Saudara, hal ini juga dihadapi oleh bangsa Israel ketika mereka menghadapi bangsa Filistin. Auman singa Goliat yang setiap hari menantang mereka, mengejek mereka, membuat Saul dan tentaranya bersembunyi karena mereka takut. Tapi tentunya Daud juga belajar dari apa yang pernah Allah kerjakan atas nenek moyangnya. Daud tentunya tahu akan hal ini sehingga dia punya keyakinan bahwa Allah yang menyertai lepas dari Mesir, lepas dari perbudakan, Allah yang sama yang menyertai dia ketika menghadapi bangsa Filistin. Daud yang kecil menghadapi Goliat yang besar. Daud berkata, engkau datang dengan senjata yang lengkap, aku datang dengan nama Tuhan. Daud berkata penuh keyakinan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apapun yang sedang kau hadapi hari-hari ini, berkatalah dengan penuh keyakinan. Tuhan tidak pernah tinggalkan hidup saudara.
Percayalah di dalam Yesus tetap ada kemenangan. Di dalam Yesus tetap ada jalan keluar. Kuatkan dan yakinkan iman saudara. Berdirilah tetap di mana engkau berada saat ini. Pegang teguh apa janji Tuhan. Dan perkatakan firman Allah. Maka jadilah seperti yang engkau katakan. Berdirilah tetap. Taruhlah iman keyakinan ini kepada Tuhan. Bahwa Tuhan tidak akan tinggalkan saudara. Tuhan yang menyertai saudara tidak pernah berubah. Dulu disertai, hari ini juga engkau disertai oleh Tuhan. Itu respon Musa. Musa meresponi dengan penuh keyakinan. Dia berkata dengan penuh keyakinan. Jangan goyah imanmu saudara. Tuhan tetap sama kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Saudara, semakin seseorang itu yakin, maka ketakutan itu akan semakin hilang. Tapi sebaliknya, jika kita tidak ada keyakinan, maka ketakutan itu akan menjadi sempurna. Saudara, Saudara Timotius katakan, Tuhan tidak pernah memberi kepada kita itu roh ketakutan. Tapi dia memberikan roh yang membangkitkan kekuatan. Bisa katakan amin saudara. Di tengah-tengah ketakutan yang saudara hadapi, Tuhan yang sama memberikan kekuatan kepada saudara. Untuk menghadapi persoalan yang sedang terjadi. Untuk menghadapi tantangan yang sedang kita hadapi. Karena itu berkatalah dengan penuh keyakinan. Akan setiap perkataan firman. Jangan hidupmu dikuasai oleh ketakutan. Percayalah saudara. Ya, Mazmur 27 ayat yang ketiga katakan demikian. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Berapa banyak kau yang tetap percaya? Tuhan pasti memberikan jalan keluar kepada kita. Itu yang dikatakan Musa. Dia berkata dengan penuh keyakinan, bangsa Mesir ini tidak akan kamu lihat. Yang hari ini kamu lihat, tidak akan kamu lihat. Karena Tuhan yang akan berperang ganti kita. Dan kita akan diam saja. Yang ketiga, saudara. Kita melihat sekarang yang ketiga. Apa respon Musa? Ya, sehingga membuat bisa melewati tantangan itu. Sekarang kita baca di ayat 15, di pasal 14, kita baca ayat yang 15. Keluaran 14 ayat yang 15. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel, supaya mereka berangkat. Saudara, setelah bangsa Israel panik, takut, dan kemudian Musa meresponi dengan apa? Penuh ketenangan, dan dia menenangkan bangsa Israel, menguatkan iman mereka untuk jangan takut, berdirilah tetap. Dan kemudian saudaraku, Musa berkata kepada bangsa Israel dengan penuh keyakinan bahwa musuh ini tidak akan dilihat lagi, Tuhan akan berperang. Nah, saudaraku, kita lihat, kemudian Tuhan berfirman kepada Musa. Dan apa yang Tuhan katakan ini luar biasa. Mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Maksudnya, kenapa bangsa itu berseru-seru seperti itu? Dan Tuhan katakan kepada Musa, ini sudah penting. Katakanlah kepada orang Israel, supaya mereka berangkat. Saudara, respon yang ketiga adalah Musa mendengar penuh perhatian dan bertindak. Wah, ini luar biasa saudara. Sementara Musa tadi menghadapi bangsa yang lagi marah, panik, ketakutan yang luar biasa. Saudaraku, setelah itu Tuhan ngomong sama Musa. Ngapain mereka berseru seperti itu? Sekarang ngomong. Katakan pada mereka, mereka harus berangkat. Suruh mereka berangkat. Tuh, berangkatnya kemana, saudara? Ini saudaraku. Tetapi coba kita melihat respon Musa ini luar biasa.
Dia tidak mengurangi, menambahi apa yang Tuhan perintahkan. Mereka disuruh apa? Berangkat. Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Sesuatu yang jelas, yang Musa tangkap. Karena Musa memperhatikan apa yang Tuhan katakan. Mereka harus tetap bergerak maju. Saudara, apapun yang terjadi, tangkap baik-baik pesan Tuhan. Engkau harus tetap bergerak maju. Jangan goyah imanmu. Amin, saudara. Engkau harus tetap bertindak dengan iman. Kalaupun saat ini engkau harus banyak berdiam diri rumah. Minta Tuhan nikmat. Minta Tuhan kesanggupan. Dan yakin dan percayalah. Tuhan pasti memberikan jalan keluar kepada setiap kita. Jangan pernah berhenti. Harus tetap melangkah maju. Ini Musa perhatian dengan hal apa yang Tuhan katakan. Dan Musa bertindak. Sekali ketika tantangan besar itu terjadi. Ya sudah, mau apa lagi. Kita jadi hidup pasrah gitu. Saudara, Tuhan tidak menghendaki seperti itu. Kita tetap melangkah dengan iman. Kita harus tetap bertindak, kita harus tetap bergerak, saudara. Dan kita melihat tindakan Musa. Dia memperhatikan apa yang Tuhan katakan. Imannya tidak stuck, imannya tidak berhenti. Dia tangkap pesan Tuhan dan dia bertindak, dia melangkah. Tidak mundur, tidak menyerah. Seperti tadi dikatakan bangsa Israel, kan lebih baik mati di Mesir daripada sekarang mati di padang gurun. Mungkin mereka bisa saja, sudah nyerah lagi lah, di sana lagi lah, gak apa-apa lah. Daripada mati. Saudaraku, Musa tidak tergoda dengan hal itu. Musa mengajak mereka tetap maju. Sementara di depan apa? Laut Teberau. Saudara, Tuhan sudah memberikan otoritas kepada Musa. Tuhan sudah percayakan dengan tongkat yang ada di tangan Musa. Ya, Musa mengarahkan tongkat ke depan. Musa mengarahkan tongkat ke Laut Teberau itu. Dan apa yang terjadi? Firman Allah dikatakan di ayat yang ke-21. Ya. Ayat yang ke-21 mengatakan demikian. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut. Dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras. Membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Sedang di kiri dan di kanan mereka, air itu sebagai tembok bagi mereka. Musa memperhatikan dengan jelas mereka harus bergerak maju. Mereka harus bertindak. Musa tangkap dengan jelas, disampaikan kepada bangsa Israel. Dan dia memimpin bangsa itu. Dia di depan bangsa itu. Dan dia mengulurkan tangannya ke laut itu. Dan Tuhan nyatakan mujizat yang besar. Saudara, orang sering pakai istilah gini. Kalau kita angkat tangan, Tuhan pasti turun tangan. Ada haleluya saudaraku. Kalau kita menyerahkan seluruh hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Ketika kita mengangkat tangan dan kita percaya, Tuhan pasti campur tangan. Terjadilah seperti apa yang kau imani. Pagi ini firman Allah dengan jelas saudara sudah tangkap. Responi dengan tepat apa yang sedang terjadi dalam hidupmu. Yang pertama adalah responi dengan penuh ketenangan. Di mana kita dapatkan ketenangan? Jangan pernah jauh dari Tuhan. Kalau engkau mau hidup dalam ketenangan, jangan jauh dari Tuhan. Miliki hubungan yang intim dengan Tuhan, miliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Engkau akan rasakan ketenangan. Dan di dalam ketenangan itu ada kekuatan yang Tuhan kerjakan. Jangan kehilangan akal sehat. Percayalah saudara. Percayalah Tuhan pasti campur tangan. Tuhan pasti menyelesaikan, Tuhan pasti buka jalan. Yang penting saudara jangan pernah jauh dari Tuhan. Gunakan kesempatan yang baik sekalipun harus dengan cara online.
Setiap hari saudaraku juga mendapatkan kesempatan untuk bisa mendengarkan firman Tuhan. Dan waktu secara khusus buat saudara sendiri. Ambil waktu untuk tetap dekat dengan Tuhan. Di situ saya percaya engkau akan alami ketenangan. Dan ketenangan itu mendatangkan kekuatan buat kita. Dan jangan pernah ragu. Dengan penuh keyakinan. Katakan firman Tuhan. Dan setiap perkataan firman. Saudara harus perhatikan dengan baik. Saudara perhatikan dengan serius. Dan apapun yang firman Allah katakan, lakukan. Amin. Maka saya percaya, tantangan yang kau hadapi akan diselesaikan oleh Tuhan. Amin. Tantangan yang kau hadapi pasti bisa engkau lewati. Amin. Ada kemenangan apabila kita ada di pihak Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita angkat satu pujian saudara. Haleluya Yesus. Tiada yang Seperti engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti engkau, begitu mengasihi. Kau Tuhan sanggup menjawab seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Saudara, saya teringat dengan satu kesaksian yang disampaikan oleh satu jemaat. Dan ini terjadi pada hari Jumat Agung ketika kita sudah juga mengadakan ibadah secara online. Saudara, demikian kesaksian ini saya bacakan karena dia saksi melalui WA. Pagi ini saya bangun dengan rasa tidak nyaman. Perut bagian bawah terus agak panas, terasa agak panas dan menusuk. Saya memang punya riwayat infeksi saluran kemih yang beberapa bulan lalu sempat kambuh karena kebiasaan menahan kencing saat malam hari. Saya bergegas ke kamar mandi dan memang benar terasa sakit. Saya berpikir, wah kambuh. Badan terus gemetar karena nyeri yang tak tertahankan. Tapi tidak boleh terlambat ibadah. Dia mengambil keputusan tidak boleh terlambat ibadah untuk ikuti Jumat Agung. Saya segera menyiapkan teh dan biskuit untuk perjamuan kudus. Kami duduk di kamar mengikuti jalannya ibadah melalui HP. Anak dan suami tidak tahu kalau saya sedang menahan sakit. Sampai saat perjamuan dimulai, saya angkat roti dan anggur, mengucap syukur, dan dengan iman saya sembuh. Terasa sesuatu yang hangat melingkupi. Saya tidak merasa nyeri lagi. Saya tidak gemetar lagi. Bisa mengikuti ibadah hingga selesai. Kemudian bisa beraktivitas seperti biasa. Walaupun masih sering bolak-balik ke kamar mandi. Tetapi kali ini tidak seperti yang sudah-sudah. Saya percaya Tuhan telah menyempurnakan kesembuhannya. Amin. Supaya
atas saya total dan tidak kambuh-lagi. Amin. Saudara, ketika berani ambil keputusan untuk melangkah dengan iman dan mengimani dan dia katakan, maka terjadilah sesuai dengan perkataan itu. Amin. Kalau hal ini juga terjadi dalam kehidupan saudara. Amin. Tuhan sanggup menjawab doamu, Tuhan sanggup melawan hidupmu. Haleluya. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupan. Mari berdiri, katakan, aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya, haleluya, Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan Amin, berdiri dan angkat tanganmu dengan percaya. Aku yakin Tuhan tidak ada yang mustahil. Kau sanggup memberikan kelepasan. Kau sanggup memberikan kemenangan. Di saat jalan buntu selalu ada jalan keluar. Haleluya. Yesus, Kau turun tangan memberkati. Aku percaya Yesus. Yes. Terima kasih Tuhan. Kuatkan iman umatmu. Berkati mereka Tuhan. Jamah. Pulihkan Tuhan. Bangkitkan iman mereka. Haleluya. Haleluya. Yesus. Tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Haleluya. Haleluya. Yesus jamah, jamah dan pulihkan. Haleluya. Haleluya. Respon yang tepat membuat kau melewati setiap tantangan. Respon yang tepat membuat kau melihat pertolongan Tuhan. Haleluya. Yesus, ajaib kuasa-Mu, ajaib setiap perkataan, ajaib cara-Mu Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, Kau baik. Percaya Tuhan, aku percaya, aku yakin Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Berkat-Mu atas kami melimpah. Kuasa-Mu yang selalu merawat hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Meresponi apa yang sedang terjadi dengan hati dipenuhi dengan ketenangan. Amin. Datangkan kekuatan atas kehidupan kita. Amin. Meresponi dengan berkata, dengan yakin akan perkataan firman Tuhan.
jadilah seperti yang kau Yes. katakan. Amin. Amin. Meresponi dengan memperhatikan apa yang Tuhan katakan dan bertindak, maka mujizat itu terjadi. Amin. Tidak ada mujizat besar tanpa tantangan besar. Haleluya. Kalau itu yang sedang kau hadapi, angkat tangan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Yesus. Ini iman kami Tuhan. Ini perkataan kami Tuhan. Ini keyakinan kami Tuhan. Engkau Tuhanku yang maha kuasa. Amin. Tuhan yang tidak pernah berubah. Amin. Engkau yang telah selamatkan bangsa Israel Oh Tuhan. melewati laut Teberau. Ya. Dilepaskan dari persoalan-persoalan. Allah yang sama Yes. yang akan membuka jalan keluar buat kami. Amin. Melepaskan, membebaskan kami Amin. dari setiap persoalan yang sedang terjadi. Amin. Ada kemenangan dalam hidup Amin. kami. Amin. Jamalah Tuhan, berkatilah Amin. semua yang mendengar, semua yang melihat dan Ya percaya. Tuhan. Kuasa Tuhan turun atasmu. Amin. Kelepasan dan kebebasan turun atas kehidupan saudara. Amin. Kuatkan dan teguhkan iman saudara. Amin. Jangan takut dan berdirilah tetap Terima kasih. dalam Yesus. keyakinan kepada Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Kau yang percaya diberkati dan terima jamaah Tuhan. Sama-sama saya katakan. Amin. Jangan lupa selalu katakan, aku sehat, aku kuat, aku diberkati Tuhan. Amin. Jadilah seperti yang kau katakan. Amin. Puji Tuhan, tetap sabar. Nanti perkembangan yang sedang terjadi dan kita tetap berdoa supaya semua yang terjadi cepat dilalukan, cepat Amin. dilewatkan, dan bangsa ini boleh kembali mengalami pemulihan. Amin. Ya, tetap berdoa buat pemimpin-pemimpin bangsa kita, juga khususnya buat kota Jombang. Ya, saudara, tetap banyak doa, jaga kesehatan, jaga kebersihan. Kalau tidak penting, jangan keluar rumah. Kalau keluar rumah, jangan lupa harus pakai masker. Ya, rajin-rajin cuci tangan. Ya, puji Tuhan, kita akan tutup ibadah ini. Saya undang sekali lagi kita panggil berdiri. Aku punya Tuhan yang besar. Ya, katakan dengan iman saudara. Aku punya Tuhan yang besar. Sepanjang sepekan yang akan saudara lewati dalam pimpinan tuntunan Tuhan, ada mujizat setiap hari dalam kehidupan saudara. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji Dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya, haleluya. Jadilah sesuai apa yang kami imani. Kami punya Tuhan yang besar, Tuhan yang sanggup mengubah segala sesuatu. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya. Kau sudah sertai, Kau sudah pimpin, Terima kasih. dan Kau sudah berkati kami Amin. sepanjang ibadah yang telah kami kerjakan. Haleluya. Kami berdoa di rumah-rumah, kuasa Tuhan bekerja. Amin. Ada mujizat, Amin. jamahan Tuhan. Amin. Mereka yang lagi lemah, dibangkitkan iman mereka. Amin.
Mereka yang lagi susah hatinya diubah menjadi sukacita saat ini. Amin. Pengharapannya kuat di dalam Tuhan. Amin. Imannya memulihkan mereka, Amin. menyembuhkan mereka. Setiap keadaan, semua ada di dalam kendali Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu pada hari ini melalui ibadah ini. Kau juga berkati hamba-hamba-Mu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan. Dari worship team, multimedia, PIC, semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan dimanapun berada, Tuhan juga memberkati mereka. Amin. Berkati kesehatan mereka. Amin. Berkati rumah tangga mereka. Amin. Berkati usaha pekerjaan mereka. Amin. Anak-anak yang duduk di bangku sekolah kuliah, berkati dengan hikmat, Amin, kepintaran, Tuhan. dan kepandaian. Amin. Buat berhasil dan masa depan mereka diberkati Tuhan. Amin. Bangsa ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami mohon belas kasihan Tuhan. Haleluya. Berkati presiden, wakil, para menteri, sampai jajaran yang terendah. Yesus. Semuanya diberkati Tuhan dengan hikmat. Amin. Para medis Tuhan, mereka yang bekerja dengan jerih lelah mereka, menangani kasus-kasus yang sedang terjadi, Tuhan juga tolong mereka semua. Kami juga berdoa buat Polri dan TNI, menjaga keamanan bangsa ini Tuhan. Kami percaya Tuhan juga memberikan hikmat dan kekuatan buat mereka semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akhiri ibadah kami, dan kami menyerahkan semua jemaat yang ada Haleluya. dalam semua aktivitas mereka. Dan sebelum mereka mengakhiri tayangan ini, hamba mohon Tuhan, curahkan dan limpahkan berkat turun atas mereka. Mari semua mengangkat tanganmu dengan iman, percaya terjadilah seperti apa yang kau imani. Diberkati Tuhan seluruh aspek dalam hidupmu. Setiap langkahmu selalu disertai Tuhan, dilindungi Tuhan, dan diberkati Tuhan. Kekasih Tuhan, kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus dan persekutuan Roh Kudus menyertai setiap langkah hidupmu, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kau yang percaya diberkati dan mengasihi Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Jemaat GBD House of Prayer Jombang. Khusus bagi Jemaat GBD House of Prayer, sebentar kita akan memberikan persembahan kita seperti yang biasanya kita lakukan dalam setiap pertemuan ibadah kita. Bapak Ibu dapat memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan dan juga untuk kas gereja. Bapak Ibu Saudara dapat memasukkan persembahan saudara ke dalam amplop masing-masing atau saudara bisa melakukan transfer ke nomor rekening kas gereja di BCA atas nama Petrus Haryanto dengan nomor rekening 11350477777. Sekali lagi, Bapak Ibu dapat melakukan transfer ke nomor rekening kas gereja di BCA atas nama Petrus Haryanto dengan nomor rekening 11350477777. Saya percaya kita akan menjadi jemaat yang taat dan setia dan kita akan menerima berkat secara utuh dalam setiap pertemuan ibadah kita. Jangan lupa Bapak Ibu Saudara untuk subscribe, like, komen channel YouTube GBDI House of Prayer Jombang. Tuhan Yesus memberkati. It's a great revival, overflow with power. For you are my God, my strength and my deliverance. It's a great
Now it's a great revival.